Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan apa saja keterampilan kepramukaan yang harus dimiliki oleh setiap anggota pramuka. Keterampilan yang pertama yaitu keterampilan baris berbaris. Baris berbaris adalah wujud latihan fisik yang perlu dilakukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Sikap lahir yang diperoleh dari keterampilan baris berbaris adalah ketegaran, keseragaman, ketangkasan, kesigapan, kelincahan, keindahan, kerapian, ketangkapan, dan masih banyak lagi. Sedangkan sikap batin yang diperoleh dari keterampilan baris berbaris adalah ketenangan, keberanian, ketaatan, kekuatan, keikhlasan, kesadaran, konsentrasi, kesetiakawanan, dan berani berkorban. Adapun maksud dan tujuan dari baris berbaris. Maksud dari PBB yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, maksud umum adalah suatu latihan awal membela negara dan dapat membedakan hak dan kewajiban. Sedangkan yang kedua, maksud khusus adalah menanamkan rasa disiplin, mempertebal rasa semangat kebersamaan. Selanjutnya, tujuan dari PBB. Pertama, guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin. Terus yang kedua, yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok tersebut dengan sempurna. Terus yang ketiga, yang dimaksud dengan rasa persatuan adalah rasa senasib dan sepenanggungan serta ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Dan yang terakhir, yang dimaksud dengan rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung risiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya. Tidak mudah melakukan tindakan yang akan dapat merugikan kesatuan. Lalu yang ketiga, gerakan dalam baris berbaris. Yang pertama, aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seseorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. Aba-aba ada 3. Pertama, aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksanaan. Selanjutnya adapun gerakan pada PBB yang dibagi menjadi 2. Gerakan di tempat, yaitu diperlukan untuk mempersiapkan atau merapikan barisan dalam menghadapi upacara-upacara dalam pelaksanaan apel kerja, apel belajar, atau persiapan pelaporan belajar di kelas. Contoh, sikap sempurna, hormat, lencang kanan dan kiri, lencang depan, berhitung, hadap kanan atau kiri, hadap serong kanan atau kiri, balik kanan, dan istirahat di tempat. Terus yang kedua, dapat bergerak. Ada 2 macam gerakan berjalan, yaitu diperlukan pada saat menggerakkan, memindahkan atau menggeser barisan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Gerakan-gerakan berjalan sangat diperlukan demi kekompakan, ketertiban, kekeragaman dalam rangka menumpuk rasa kebersamaan. Lalu yang kedua, ada jalan di tempat. Pelaksanaannya yaitu gerakan dimulai dengan mengangkat kaki kiri, lutut berganti-ganti diangkat, paha rata-rata, ujung kaki menuju ke bawah,
tempo langkah sesuai dengan langkah biasa, badan tegak, pandangan mata tetap ke depan, lengan dirapatkan pada badan, tidak melenggang dari jalan ke tempat berhenti. Nah, selanjutnya cara memberi aba-aba dari PBB itu sendiri. Yang pertama, waktu memberi aba-aba, pemberi aba-aba harus berdiri dalam sikap sempurna dan menghadap pasukan, terkecuali dalam keadaan yang tidak mengizinkan untuk melakukan itu. Terus terakhir, apabila aba-aba itu berlaku juga untuk si pemberi aba-aba, maka pemberi aba-aba terikat pada tempat yang telah ditentukan untuknya dan tidak menghadap pasukan. Dan yang kedua yang harus dimiliki oleh setiap anggota pramuka yaitu keterampilan sandi. Sandi di dalam kepramukaan merupakan salah satu media pembelajaran yang baik bagi peserta didik, baik pramuka siaga, penggalang, penegak maupun pandega, karena dapat melatih ketelitian, daya ingat, kecerdasan, dan konsentrasi. Sandi biasanya dipakai dalam sebuah kegiatan pramuka, karena dalam kegiatan pramuka terdapat kode-kode rahasia yang digunakan, sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dan mengerti artinya. Macam-macam sandi pramuka itu sendiri yaitu pertama, sandi Morse. Kode Morse atau sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal sebagai pertanda tertentu yang disepakati penggunaannya di seluruh dunia. Terus yang kedua, sandi ular. Sandi ini tanpa kunci, tetapi kelompok-kelompok huruf yang jumlahnya sama sudah merupakan kunci. Tinggal menyusun ke bawah dari kiri ke kanan berturut-turut lalu dibaca berkelok-kelok. Ketiga, sandi koordinat atau merah putih. Sandi koordinat disebut juga sebagai sandi gudeg sedia karena sering menggunakan kata-kata sudep sedia sebagai kata kuncinya. Akan tetapi juga dapat digunakan kata-kata lain seperti rumah besar atau pandu ceria dan kata-kata lain yang terdiri dari 10 huruf dengan 5 huruf di masing-masing kata. Keempat, ada sandi angka. Sandi angka adalah sandi yang memakai kode angka dengan huruf A sebagai angka 0, huruf B sebagai angka 1, dan C sebagai angka 2. Begitupun sampai huruf Z yang sebagai angka 25. Kelima, sandi rumput. Sandi rumput adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip kode Morse. Berarti kunci utamanya terletak pada sandi Morse. Perbedaannya antara keduanya hanya terletak pada cara penulisan, di mana titik dan garis pada kode Morse diganti dengan rumput kecil dan rumput besar. Terus yang keenam, ada sandi kotak. Sandi kotak adalah sandi yang dibentuk oleh garis yang membentuk kotak. Setengah kotak yang sebagainya mempunyai titik sebagai pembeda abjad-abjad dalam sandi tersebut. Terus yang ketujuh, sandi Napoleon. Sandi ini diambil dari Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte. Sandi ini tidak mempunyai kunci khusus, tetapi cara merangkai huruf-huruf itu yang menjadikan sandi ini jadi begitu menarik. Kedelapan, sandi abjad inter.
Abjad telekomunikasi internasional. Abjad yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasa. 9. Sandi kurung. Sandi ini kuncinya sudah baku seperti ini, namun kita bisa membuat sandi-sandi sejenis yang tentu saja kunci dan namanya suka-suka kita itu sendiri. Terus terakhir, sandi sisipan. Sandi ini sebagai kuncinya adalah AND. Jadi dalam suatu bacaan huruf AND atau N yang harus dihilangkan keterangannya, adakah tiap-tiap satu kata yang mengandung sandi N, maka diambil sandinya N atau AND, tinggalkan huruf yang membentuk kata-kata tersebut. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan semapur. Semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan memakai sarung tangan. Informasi yang disampaikan dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Nah, kegunaan semapur itu sendiri, isyarat ini biasa digunakan hubungan antara kapal dengan darat atau sebaliknya, atau kapal dengan kapal. Semapur ini sangat tergantung dengan keadaan cuaca, lingkungan, dan waktu serta jarak, sehingga sudah jarang digunakan oleh tim SAR yang sedang melakukan pencarian di gunung atau hutan. Kegunaan semapur adalah menyampaikan berita jarak jauh sepanjang pemberitaan ini masih bisa tertangkap oleh pihak kedua, bisa dilihat dengan mata. Tetapi di saat ini sudah jarang dan hampir tidak pernah lagi digunakan, walaupun terkadang masih berguna dalam keadaan-keadaan yang sangat darurat. Prosedur mengirim atau menerima isyarat semapur. Yang pertama, pengirim memanggil, minta perhatian kepada penerima dengan isyarat. Terus yang kedua, jika sudah ada jawaban, segera kirim berita kata demi kata, lalu ditutup dengan isyarat. Nah, ketiga, karena diminta untuk berpindah tempat, maka pindahlah ke tempat yang sekiranya lebih mudah dilihat oleh penerima. Nah, jadi ketika pengirim tidak terlalu kelihatan oleh penerima, maka penerima mengisyaratkan pengirim untuk berpindah tempat supaya berita yang disampaikan jelas atau isyarat yang disampaikan jelas. Nah, itu. Terus penerima menjawab siap, dan apabila belum siap, kirim ditunggu. Kirim tunggu. Mengirim isyarat apabila mengerti untuk setiap kata. Nah, siap ini menggunakan huruf K, dan belum siap kirim atau tunggu menggunakan huruf Q. Nah, itu selanjutnya mengulangi setiap angka yang telah dikirim sebagai tanda mengerti. Penerima menjawab dengan R, artinya tanda berita telah diterima dan dia mengerti. Terus keterampilan yang keempat yaitu api unggun. Nah, api unggun dalam pramuka merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka, khususnya pada malam hari. Api unggun sebagai kegiatan di alam terbuka dapat mengembangkan aspek-aspek kejiwaan pada peserta didik, sehingga tepat kiranya jika dikatakan bahwa api unggun merupakan suatu alat pendidikan. Nah, jadi api unggun itu sendiri karena efeknya sebagai mengembangkan aspek-aspek kejiwaan, nah, maka bisa dikatakan itu sebagai alat pendidikan.
Hal-hal yang perlu diketahui dalam api unggun yaitu tempat api. Unggun berbentuk lingkaran besar, api terletak di tengahnya. Biasanya diadakan atraksi-atraksi pendek dan tegas dengan alat seadanya. Tidak diperkenankan gaduh mengeluarkan yel-yel bila mana ada regu yang sedang mempertunjukkan atraksi-atraksi. Jadi apabila suatu regu menampilkan atraksi, tidak boleh ada suara yang lain yang dapat mengganggu atraksi dari regu itu sendiri. Terus nilai pendidikan dari api unggun: mempererat persaudaraan, memupuk kerjasama atau gotong royong, menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri, membuat suasana gembira dan kebebasan, mengembangkan bakat dan kreativitas, memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Nah, bentuk dari api unggun itu sendiri ada berbagai macam. Ada bentuk piramida segitiga, bentuk piramida bujur sangkar, bentuk pagoda tegak, pagoda roboh, dan bentuk kursi. Keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap anggota pramuka yaitu P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K merupakan salah satu kegiatan kepramukaan yang memberikan bekal peserta didik dalam hal pengalaman seperti kewajiban diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka, kepeduliannya terhadap masyarakat atau orang lain, terus kepeduliannya terhadap usaha meningkatkan citra gerakan pramuka di masyarakat. Adapun macam-macam P3K. Yang pertama, P3K bagi pasien yang berhenti bernapas. Kalau seseorang tiba-tiba napasnya berhenti, apapun penyebab atau latar belakangnya, segera lakukan nafas buatan dengan cara kepala korban diletakkan dengan posisi dagu mendongak ke atas, rahang ditarik sampai mulut terbuka, penolong membuka mulut lebar-lebar dan ditempelkan ke mulut korban rapat-rapat, dan pencet hidung atau tutup hidung korban dengan pipi, atau dapat juga dengan jalan tutup mulut korban rapat-rapat. Selanjutnya penolong menempelkan mulutnya ke hidung korban dan meniupnya. Tiup ke mulut atau hidung korban. Pertama, kalau orang dewasa secara teratur dan kuat ditiupkan 12 kali pada setiap menit. Sedangkan kalau anak-anak ditiupkan 20 kali tiap menit. P3K bagi sengatan listrik. Yang pertama, penolong hendaknya berdiri di atas karet, karton, papan atau karet yang dalam keadaan kering. Jangan berdiri di atas besi atau genangan air, karena besi dan air bisa mengantarkan listrik atau mengalirkan listrik. Terus gunakan tongkat kering atau papan yang kering untuk menarik atau mendorong kawat beraliran listrik yang menempel pada tubuh korban. Setelah kontak dengan aliran listrik tidak ada lagi, selanjutnya segera dilakukan napas buatan bagi korban. Terus P3K bagi pasien yang menderita pendarahan parah. Luka hendaknya ditutup kain kasa kompres yang steril. Selanjutnya kain kasa kompres tersebut ditekan kuat-kuat dengan tangan sampai pendarahan berhenti. Untuk menutup luka bisa juga menggunakan bahan yang bersih lainnya. Terus luka yang berdarah tidak boleh dibersihkan karena pendarahan akan membersihkan luka itu sendiri. Yang boleh dibersihkan adalah kulit sekitar luka dengan air sabun atau air ledeng biasa atau air yang sudah dimasak.
Pada semua kasus pendarahan serius, penderita selalu diancam shock. Untuk itu diselimuti dan diletakkan penderita pada posisi yang paling nyaman atau paling menyenangkan, dan semua yang mengikat pada tubuh harus dilepaskan termasuk ikat pinggang supaya korban tidak mengalami tekanan atau seperti ditekan pada tubuhnya. Nah, itu tadi macam-macam keterampilan kepramukaan yang harus dimiliki oleh setiap anggota kepramukaan. Sebenarnya ada banyak sekali keterampilan kepramukaan yang harus dimiliki oleh setiap anggota pramuka, tapi hanya beberapa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.